Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada Timotius yang kedua, pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak anggapan bahwa pemberita firman Tuhan itu dianggap hanya orang yang berkhotbah di mimbar saja. Selain itu juga sering dan banyak orang beranggapan bahwa pemberita firman itu dipahami hanya mereka yang menerima tahbisan, baik itu pendeta, baik guru jemaat, Bible Pro, diakones, dan sintu. Pemahaman ini tidak salah, sebab mereka sering secara verbal kita lihat dalam memberitakan firman Tuhan dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Menjadi pemberita firman Tuhan tidak hanya dianggap seperti yang saya utarakan di atas tadi, pendeta, guru jemaat, Bible Pro, diakonis, dan sintua. Pemberita firman itu juga berlaku bagi setiap orang yang percaya, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pegawai negeri atau swasta, sebagai pengusaha atau wira swasta, sebagai supir ataupun yang lainnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita yang diberikan Tuhan kepada kita setiap harinya. Kita semua terpanggil untuk menjadi pemberita kabar baik, mengabarkan Injil keselamatan. Sebagai orang percaya, kita bersama-sama diingatkan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Kita memberitakan firman Tuhan dalam keseharian kita melalui tutur kata kita, melalui sikap kita yang sopan, melalui tingkah laku kita, apapun yang menjadi pekerjaan kita sehari-hari yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita semua adalah pembawa firman Tuhan. Pekabar firman itu bukan hanya Timotius, tetapi untuk semua orang percaya yang dipanggil untuk menerima kasih karunia Tuhan yang sangat besar. Kesempatan dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil adalah milik kita semua. Mungkin kita berkata, saya tidak tahu caranya bagaimana saya memberitakan kabar baik. Saya bukan pendeta atau penginjil. Setiap orang percaya yang menerima Kristus adalah Tuhan, di dalam dirinya ada firman yang hidup. Di mana dan kemanapun kita senantiasa haruslah memberitakan firman Tuhan. Sebab dikatakan dalam 2 Korintus 3 ayat 2, kamu adalah kitab terbuka yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. Yang artinya dengan tingkah laku kita, dengan perkataan kita, kita terpanggil untuk menjadi surat terbuka yang bisa dilihat, yang bisa dibaca oleh banyak orang mengenai Kristus adalah Tuhan dengan tutur kata kita, dengan ide-ide kita, dengan pemikiran kita, dengan tutur kata kita, kita bisa menjadi pekabar Injil.
kita bisa menjadi pewarta kabar baik, kabar kesukaan kepada banyak orang dimanapun kita berada. Kita semua terpanggil menjadi pemberita firman Tuhan, pemberita kabar baik. Pusat daripada pemberitaan kita itu adalah Allah sendiri. Pusat pemberitaan kita adalah kasih-Nya yang begitu besar, sehingga perlu banyak orang tahu, perlu dunia tahu bahwa yang kita imani Yesus Kristus adalah Tuhan dan Penyelamat, dan mereka mengenal kita dengan tutur kata kita, dengan sikap kita, karena kita adalah surat Kristus, kitab yang terbuka yang bisa dibaca oleh siapapun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang adalah apa yang bisa kita berbuat untuk menjadi pemberita kabar baik di tengah-tengah kehidupan kita? Yang pertama yang harus kita perbuat adalah memperhatikan diri sendiri dalam segala hal. Sebagai orang percaya yang terpanggil menjadi pemberita firman Tuhan, haruslah seseorang itu terlebih dahulu menjaga, mengamati, dan menonton atau introspeksi diri atas dirinya sendiri. Dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Dalam perkataan firman Tuhan ini dikatakan terlebih dahulu kita yang diselamatkan dengan cara bagaimana? Mengawasi diri kita, menjaga diri kita, introspeksi diri atas diri kita. Sekarang kecenderungan manusia adalah melihat atau menilai orang lain. Kita susah melihat kelemahan kita, sedangkan kita cepat menilai atau membuat sebuah penghakiman kepada orang lain. Kekurangan orang lain bisa kita lihat, tetapi kekurangan kita senantiasa kita tutup-tutupi atau enggan kita utarakan. Dikatakan dalam Matius 7 ayat 3, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau lihat? Yang menjadi pesan daripada firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 3 ini dikatakan bahwa introspeksi diri dahulu. Jangan terlebih dahulu melihat kekurangan orang lain sehingga kekurangan kita tutupi, sehingga kita menjadi gagal dalam memberitakan kabar baik. Kita lebih senang menghakimi orang lain, sedangkan untuk melihat diri kita yang kurang, kita sering lalai ataupun kita sering menutup-nutupinya. Padahal pekerjaan menghakimi bukanlah pekerjaan kita, tetapi itu adalah pekerjaan Tuhan. Bahwa hanya Tuhanlah yang bisa mengadili atau menghakimi kita atau memberikan penilaian yang tidak mengecewakan kita, kalaupun itu pahit. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini untuk menjaga, untuk mengamati, dan untuk introspeksi diri terlebih dahulu. Paling tidak kita terlebih dahulu diselamatkan, lalu orang lain. Kalau diri kita sendiri pun tidak selamat, bagaimana dengan orang lain? Yang kedua yang patut kita lakukan sebagai pemberita kabar baik yang terpanggil sebagai surat Kristus yang terbuka adalah bahwa kita ini harus tahan menderita. Menjadi Kristen adalah tindakan yang secara rela untuk memikul salib. Yesus berkata bahwa setiap orang yang mau mengikut Dia, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Kita tidak dipanggil menjadi umat Kristiani yang garansi tanpa penderitaan. Bahkan sejatinya kekristenan kita adalah kekristenan yang sabar untuk menderita. Kita harus berbeda dengan dunia ini, berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya bahwa kita terpanggil untuk tahan menderita. Agar tahan menderita, kita harus dekat senantiasa kepada Tuhan. Kita harus senantiasa berserah dalam doa kita kepada Tuhan. Yang ketiga yang patut kita lakukan dalam pelayanan kita, dalam pekabaran ini di tengah-tengah kehidupan kita, dikatakan lakukanlah pekerjaan pemberita firman Tuhan dengan sebaik-baiknya.
Pemberita firman Tuhan bukan hanya sekedar jabatan, tetapi pengabdian tanpa mengenal tempat dan waktu dan batas. Kita semua itu terpanggil sebagai pelayan Tuhan. Bagi orang-orang yang terpanggil dalam pelayanan di tengah-tengah gereja, haruslah melakukannya dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik pun kita yang melakukan pekerjaan kita yang terpanggil dimanapun kita melayani tempat kita bekerja, kita terpanggil untuk memberitakan kabar baik dengan sebaik-baiknya. Sebagai pendeta, melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Sebagai sintua, melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar. Sebagai guru, sebagai aparat, ataupun sebagai apapun pekerjaan kita, kita diingatkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan kita dengan baik dan benar, menurut aturan di mana kita berada untuk melayani Tuhan dalam segala pekerjaan kita. Kita semua terpanggil melakukan pekerjaan kita dengan baik. Kita sebagai orang tua, kita melakukan pekerjaan kita sebagai orang tua. Hendaknya orang tua menasihati anaknya dengan kebenaran firman Tuhan. Kita sebagai orang tua, baiknya kita melakukan atau memberitakan hal-hal yang baik kepada anak cucu kita, sehingga mereka boleh berkembang, sehingga mereka boleh maju, dan mereka senantiasa dekat kepada Tuhan, dan imannya tidak berpaling dari Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan, melakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Hal yang keempat yang patut kita lakukan untuk memberitakan firman Tuhan, kabar baik di tengah-tengah kehidupan kita adalah untuk menuntaskan pelayanan kita. Pelayanan seorang Kristen adalah pelayanan sampai akhir hayat. Tidak ada istilah berhenti untuk mengabarkan kabar baik. Rasul Paulus mengatakan bahwa ia sudah sampai ke garis finish. Dia telah berhasil mengakhiri pertandingan imannya melawan kuasa-kuasa dunia ini. Ia telah setia dan memelihara imannya kepada Yesus Kristus selama dia hidup. Dia katakan dalam 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi dalam menunaikan tugas panggilan kita sebagai orang percaya, sebagai pekabar baik, kita dikatakan untuk senantiasa melakukan pekabaran kabar baik di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan kita selanjutnya adalah, apakah yang menjadi alasan mengapa kita harus menjadi pemberita firman Tuhan, menjadi pekabar Injil di tengah-tengah kehidupan kita? Yang pertama adalah, itu adalah mandat daripada Tuhan. Itu adalah perintah dari Tuhan. Tugas kita sebagai orang percaya adalah untuk memberitakan firman Tuhan, bukan menilai atau bukan untuk menghakimi. Dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, pada ayat yang kedua, beritakanlah firman. Tugas menghakimi adalah tugas Tuhan sendiri. Bagaimana Tuhan nanti menghakimi semua orang yang hidup dan yang mati. Tetapi tugas orang percaya yang dia panggil adalah untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita kepada bangsa-bangsa, kepada sekeliling kita. Jadi setiap orang percaya berhak dan bertanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi sebagai pemberita firman Tuhan, yang perlu kita ketahui bahwa yang kita beritakan adalah Tuhan sendiri, bukan kita. Mandat kita lah untuk memberitakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Yang kedua, dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini bahwa pemberita firman Tuhan itu adalah orang yang harus memberitakan kabar keselamatan. Dan keselamatan itu pertama sekali kita beritakan pada diri kita sendiri. Jadi kalau kita mengabarkan kabar sukacita, kalau kita mengabarkan kabar keselamatan, yang pertama sekali yang selamat adalah kita sendiri. Jadi kenapa kita terpanggil menjadi pembawa firman Tuhan? Karena kita sudah menjadi orang yang selamat, dan kita harus yakin keselamatan itu sudah ada pada diri kita. Jadi orang-orang yang sudah diselamatkan adalah orang-orang yang punya tugas dan tanggung jawab untuk mengabarkan kabar baik. Yang ketiga, kenapa kita terpanggil untuk menjadi pekabar Injil atau pembawa kabar baik? Karena pemberita firman Tuhan
akan membawa transformasi kehidupan bagi banyak orang, akan membawa perubahan di tengah-tengah kehidupan banyak orang. Tetapi yang terlebih dahulu adalah bahwa hidup kita dulu harus berubah. Bagaimana seperti yang dikatakan dalam epistel kita tadi, bahwa Tuhan memanggil Musa, tetapi Musa itu memiliki alasan untuk menghindar dari panggilan tersebut. Kenapa dia menghindar? Yang pertama, dia sadar akan kekurangannya. Kekurangannya, dia baru saja membunuh orang Mesir. Jadi dia sadar bahwa dia tidak patut untuk Tuhan panggil untuk menjadi pekabar Injil, untuk memberitakan kabar kebebasan kepada bangsa Israel. Dia sadar bahwa bangsa Israel itu belum mengenal Tuhan, tetapi Tuhan yakinkan bahwa dia akan mampu. Dan dikatakan juga dia tidak bisa atau tidak pandai berbicara. Kenapa? Karena Musa meyakini bahwa untuk mengubah kehidupan bangsa Israel yang menderita butuh kepandaian berbicara, memompa semangat mereka agar mereka itu bisa berubah. Jangan lagi bermental hidup dalam perbudakan, tetapi hidup dalam kemerdekaan Tuhan. Oleh karena itu, panggilan Musa adalah panggilan untuk merubah kehidupan bangsa Israel yang diperbudak oleh Mesir. Panggilan Musa adalah merubah kehidupan bangsa Israel yang tadinya mereka adalah bangsa budak menjadi bangsa yang bebas. Oleh karena itu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, bahwa ketika kita terpanggil untuk merubah kehidupan seseorang itu, kita terlebih dahulu merubah diri kita ke arah yang lebih baik. Sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan membiarkan kita menjadi pekabar Injil tanpa pendampingan Dia? Tidak. Tuhan senantiasa mendampingi kita. Bagaimana Tuhan mendampingi Musa, bagaimana Tuhan mendampingi Rasul Paulus, demikian juga Tuhan mau meyakinkan Timotius dan kita bahwa penyertaan Tuhan juga ada bersama-sama dengan kita. Kalaupun dikatakan pekabar Injil banyak mengalami penderitaan, tetapi Tuhan mengatakan Tuhan akan menyelamatkan kita. Kalaupun dikatakan orang yang mengabarkan kebenaran itu banyak tantangannya, tapi Tuhan yakinkan kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan Tuhan kepada kita adalah panggilan untuk memberitakan firman Tuhan. Panggilan Tuhan kepada kita orang-orang yang percaya adalah panggilan untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kabar pembebasan kepada banyak orang. Oleh karena itu, jangan menjadi lengah atau jangan membuat alasan untuk menolak panggilan Tuhan. Karena semua orang yang percaya, semua orang yang terpanggil menjadi anak-anaknya, semua orang terpanggil untuk mengabarkan kabar baik. Karena dikatakan kita adalah surat Kristus, surat yang terbuka, yang bisa dibaca dan dilihat banyak orang. Oleh karena itu, dalam pemberitaan firman Tuhan kita dikatakan tutur kata kita, tingkah laku kita menjadi hal yang utama dalam mewartakan kabar baik, kabar sukacita, kabar tentang keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus kepada banyak orang di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah cara yang sederhana, tetapi dampaknya pasti akan sangat dahsyat, karena banyak orang akan melihat kita bahwa kita adalah pengikut Dia yang sudah diselamatkan, yang tutur katanya adalah tutur kata yang baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh perdengarkan kepada kami, di mana Tuhan boleh memanggil kami untuk menjadi anak-anak Tuhan, untuk menjadi percaya dan untuk menjadi pekabar Injil di tengah-tengah kehidupan kami, mengabarkan kabar sukacita, mengabarkan keselamatan yang daripada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Allah Bapa yang baik, kiranya kasih karunia Tuhan melalui Roh Tuhan menyertai kami, sehingga Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dan boleh menjadi pekabar Injil di tengah-tengah kehidupan kami. Sertai kami Tuhan, serta seluruh jemaat-Mu yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur.
Amin.